stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Loren Andriansyah, NIM 185211222, dari kelas MBS 4F, ingin mempresentasikan tentang lembaga keuangan syariah non-bank yang bertemakan syirkah. Menurut bahasa, syirkah atau perkongsian berarti al-ikhtilah atau kholato ahada minal malaini, artinya campur atau pencampuran dua harta menjadi satu. Taqiyuddin menyatakan yang dimaksud dengan pencampuran adalah seorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain dan tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk memperdayagunakan harta milik dua orang secara bersama-sama. Dua orang yang memiliki harta saling mengizinkan kepada salah satu untuk menggunakan harta tersebut, namun masing-masing memiliki hak untuk mempergunakan. Menurut Hanafiyah, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang bekerjasama dalam hal modal maupun keuntungan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah musyarakah ialah kerjasama dua orang atau lebih dalam perihal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam satu usaha menurut Syafi'i dan Hanabiyah. Syirkah menekankan pada kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang berserikat terhadap sesuatu yang telah disepakati. Dasar hukum syirkah. Quran surat Shad ayat 24 berbunyi, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyirkah itu, sebagian dari mereka berbuat zalim terhadap sebagian orang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah menurut ulama Hanafiyah ada dua, yaitu ijab dan qabul atau sering disebut sebagai akad. Akad yang menentukan adanya sebuah syirkah, sedangkan penjelasan dari Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri, rukun syirkah ialah dua orang yang berserikat. Subjek dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Kemudian syarat-syarat syirkah. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, yang kesatu, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik harta maupun yang lainnya. Yang kedua, segala sesuatu yang berhubungan dengan syirkah mal atau harta. Yang ketiga, segala sesuatu yang berkaitan dengan syirkah mufawadah disyaratkan modal atau harta pokok harus sama. Bagi yang bersyirkah, ahli untuk khalafah yang dijadikan objek akad berdasarkan semua macam jual beli atau perdagangan. Dan keempat, serta syarat berkaitan dengan syirkah inan dengan syarat syirkah mufawadah. Rukun dan syarat syirkah. Yang kedua menurut Ar-Rahman Al-Jaziri, yang pertama menyatakan atau mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin dari masing-masing anggota serta kepada pihak yang mengendalikan harta. Yang kedua, anggota serikat harus saling mempercayai karena mereka adalah wakil yang lainnya. Yang ketiga, mencampurkan harta agar tidak dapat dibedakan hak dan dari masing-masing baik berupa uang maupun bentuk yang lainnya. Macam-macam dari syirkah. Syirkah secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah hak milik, syirkah al-amlok, atau syirkah transaksi, syirkah al-uqud. Syirkah transaksi dibagi menjadi 5, yaitu ada syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudarobah atau kirot. Yang keempat syirkah waju, 5 syirkah mufadoh. Nah, macam-macam syirkah. Menurut Hanafiyah, syirkah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah mil dan syirkah uqud. Syirkah mil merupakan ibarat dua orang atau lebih yang memiliki suatu benda kepada orang lain tanpa ada akad syirkah. Sedangkan syirkah uqud merupakan ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah milk dibagi menjadi dua, yaitu syirkah milk jabar, yang kedua syirkah al-ikhtiyar.
Mengakhiri syirkah. Menurut Ahmad Azhar Bashir, ada 6 penyebab utama berakhirnya syirkah. Yang pertama, syirkah akan berakhir apabila terjadi hal di mana salah satu pihak membatalkan tanpa persetujuan pihak dari yang lainnya. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk keahlian dalam pengelolaan harta karena alasan yang tepat. Yang ketiga, salah satu pihak telah meninggal dunia. Yang keempat, salah satu pihak ditempatkan di bawah pengampunan. Yang kelima, salah satu pihak mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan tidak berkuasa atas harta yang telah menjadi saham syirkah atau pendapat dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang terakhir adalah modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.